terima kasih adalah langkah pertama yang mestinya kita ucapkan. Oh iya, betul sekali. Karena pada dasarnya terima kasih adalah cara bersyukur ketika kita mendapatkan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya Allah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya di bulan Agustus tanggal 13 2024, QLM Quality Life Management mengudara kembali, dan alhamdulillah siang hari ini kami mengundang satu narasumber yang sungguh luar biasa, praktisi pendidik dan saat ini menjadi pendidik juga, dan alhamdulillah ternyata Pak Azam ini orang Jawa, jadi dari Yogyakarta, dan alhamdulillah sudah berjuang lama di Jakarta tapi di pendidikan. Semoga apa yang akan kita sajikan nanti membawa manfaat dan untuk kita semua, dan insya Allah ada keberkahan yang luar biasa untuk kita. Amin. Bagaimanapun kita adalah orang-orang yang senantiasa senang mencari ilmu atau haus dengan ilmu, atau kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. Assalamualaikum Pak Azam. Waalaikumsalam Pak Azam. Studio kami, terima kasih. Pak Azam sekarang mengajarnya di mana Pak? Di SDS Taman Pusaka. Taman Pusaka ya, kepala sekolahnya ya Pak? Insya Allah. Iya, dari di SD Taman Pusaka. Ada di mana Taman Pusaka itu Pak? Ada di Jalan Gembira, nomor 5557. Oh gitu ya. Jalan Gembira itu dekat Warakas ya Pak? Betul, sebelah Warakas. Sebelah Warakas ya? Cuma di Sungai Bambu. Oh iya, Sungai Bambunya. Jadi Sungai Bambu ya tidak jauh dari sini ya, masih di utara ya Pak. Betul. Dan alhamdulillah pula Mitra, kita akan membawakan satu tema yang luar biasa. Hari ini adalah kesempatan melakukan hal luar biasa. Ini nanti oleh-oleh dari Pak Azam. Jadi artinya ketika kita hari ini tidak luar biasa, akan rugi katanya gitu ya. Betul. Ya Pak Azam ya. Jadi ini Pak Azam Sudarto ini seorang praktisi muda yang luar biasa, mengemban pendidikan dan memang di dunia pendidikan. Dan Pak Azam kebetulan saat ini mengajarnya di SD Taman Pusaka yang ada di Jalan Gembira ya Pak. Betul sekali. Ya, Sungai Bambu. Jadi kalau kita yang nggak asing Pak dengan Sungai Bambu ya, karena sangat dekat sekali. Nah, Mitra, hari ini adalah kesempatan melakukan hal luar biasa. Sepertinya seperti ini Pak. Ada satu hikmah yang mengatakan, yesterday was history. Kemarin itu sudah sejarah, sudah nggak ada apa-apanya kan itu ya. Tomorrow is mystery. Besok masih misteri, kita nggak, wallahu alam, nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa, karena haknya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Today is gift. Hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah anugerah. Seandainya hari ini tidak melakukan yang luar biasa, kata Pak Azam nih, wah kita salah besar. Maka lakukanlah yang luar biasa hari ini ya Pak Azam ya. Betul, nah, betul. Nanti ada beberapa M biasa seperti biasa di QLM ini agar mudah diingat, juga agar mudah diimplementasikan dalam sehari-hari, maka disingkat dengan huruf. Di antaranya adalah huruf-huruf M. Nah, kalau kita lihat di sini, Mitra, ya Mitra juga bisa nanti belajar bagaimana cara melakukan hal luar biasa dengan 7M. Jadi ini oleh-oleh dari Pak Azam, dari SD Taman Pusaka adalah cara melakukan hal luar biasa dengan 7M. Nah, kita lihat satu persatu, Mitra. Ya. Nah, kita lihat satunya adalah luar biasa juga ini. Memohon maaf secara tulus ketika melakukan kesalahan. Ini mestinya dimiliki kita semua Pak Azam. Betul. Jadi bagaimanapun kita adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah diri, rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Betul. Jangan rendah diri Pak, rendah hati. Tetapi bagaimanapun kita, katakanlah santri lah. Biasa bagaimana cara santri bertakdim dengan gurunya, cara santri bertakdim dengan orang tua dan yang lain. Ini memang betul bahwa memohon maaf secara tulus ketika melakukan kesalahan adalah hal yang luar biasa. Menurut Pak Azam bagaimana nih keterangannya Pak? Ya, jadi semua orang itu pasti pernah merasa bersalah. Betul. Tapi kalau semua orang nggak pernah merasa bersalah,
bahaya itu. Iya. Tapi seorang harus sadar ketika seorang itu melakukan sebuah kesalahan, harus sadar bahwa dirinya itu salah. Iya, betul. Maka ketika sadar itu seseorang itu bersalah, maka harus dengan sesegera mungkin untuk meminta maaf. Karena maaf adalah mengembalikan interaksi yang harmonis ketika terjadi kesalahpahaman atau permasalahan. Maka maaf adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan, relasi yang retak, hancur, bahkan tidak bisa. Dengan maaf maka insya Allah. Iya, saya sangat sepakat Pak Zamin. Dan luar biasa begini, memang tidak fair ya. Terkadang hubungan yang begitu panjang bertahun-tahun hanya dirusakkannya beberapa menit saja. Wah, betul sekali. Nah, ini kan kayaknya nggak fair. Tapi terjadi Mitra, tapi tadi saya menggarisbawahi Pak Azam nih. Ketika kita memohon maaf ketika melakukan kesalahan itu, hubungan yang begitu retak itu pun jadi satu ya Pak. Hubungan yang begitu jauh jadi dekat sekali, dan insya Allah jadi menjadi satu pendidikan atau pembelajaran kita menjadi orang-orang yang akhirnya legowo. Karena ini ada hatayimnya mengatakan bahwa meminta maaf itu luar biasa hebatnya Pak. Iya. Jadi orang yang senang meminta maaf ternyata adalah orang-orang yang derajatnya sangat tinggi Pak. Ini mesti kita miliki. Bagaimanapun Mitra, kalau kita meminta maaf atas kesalahan kita, tadi saya benar-benar akhirnya tahu ternyata apapun kesalahannya pun akan menjadi ringan, akan menjadi enteng, akan menjadi tidak jadi beban lagi Pak. Dan ternyata kita akan menjadi orang yang mungkin saja dengan meminta maaf itu menjadi relasi yang sangat kental dan sangat dipercaya Pak. Betul ya Pak. Ini ternyata yang pertama adalah memohon maaf secara tulus ketika melakukan kesalahan. Ini sesuai dengan tema kita yang sungguh sangat luar biasa Pak Azam. Pak Azam membawakannya adalah hari ini nih, today is gitu, a gift, kesempatan melakukan hal yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita reborn ya Pak, kembali dilahirkan dan tidak melakukan hal luar biasa, katanya salah. Pak Azam, dan ternyata untuk bisa seperti itu gampang sekali Mitra. Hanya kadang-kadang gengsinya tinggi Pak. Egonya tinggi ya, sehingga mau minta maaf itu rasanya gimana gitu ya. Padahal ketika kita minta maaf sekalipun kita orang tua kepada anak kita, kepada orang yang lebih muda, maka kita nilainya sangat tinggi sekali. Dan ini betul-betul terjadi. Jadi egonya buang dulu aja, atau kata-kata yang mengakui aku loh ini, itu buang dulu aja. Jadi nggak usah seperti itu, tapi kita mengakui bahwa kita salah, kita minta maaf dan kita rangkulan. Wah, luar biasa ini Pak. Ini Pak ya, hebat ya Pak. Ini pembelajaran yang betul-betul tidak didapatkan dimanapun, adanya di sini nih dengan Pak Azam ini. Luar biasa. Kita lihat yang kedua Pak Azam. Ya, agar kita menjadi orang yang bisa melakukan hal luar biasa hari ini, ada apa aja? Yang kedua adalah meminta tolong dengan rendah hati. Ini yang tadi sebelum kita maju ada kata tawadhu di sana ya Pak. Tawadhu. Jadi orang-orang yang tawadhu itu pasti akan rendah hati. Dan rendah hati itu juga nilainya sangat tinggi sekali. Orang yang rendah hati itu menjadi pemenang Pak. Iya, menjadi pemenang. Karena satu hal yang dicontohkan oleh Ali ibn Abi Thalib, Imam Ali itu orang yang paling rendah hati di dunia katanya itu, dan ditiru oleh orang banyak sekali. Di antaranya adalah ketika merindukan makian orang lain kepada beliau. Jadi Ali akan menangis kalau belum dimaki-maki orang lain Pak. Bagaimana dengan kita ini ya? Jadi mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu. Jadi kita ini betul-betul fakir ya Pak, banyak sekali kekurangannya, sehingga banyaklah minta tolong kepada yang lain dengan rendah hati. Kalau untuk Pak Azam bagaimana Pak ini Pak? Tangannya gitu. Semua orang itu tidak mungkin hidup sendiri Pak. Betul. Bahkan sejak zaman Nabi Adam saja. Dia butuh pertolongan. Betul sekali Pak. Maka salah satu sumber pertolongan utama adalah Gusti Allah. Betul. Bahkan Nabi Adam itu, ya Allah tolong aku gak sendirian. Padahal ada apa hewan ya Pak, ada makhluk yang lain. Tapi tidak sepadan. Saya nolong singa nggak bisa ngomong ya. Maka Nabi Adam itu minta pertolongan. Maka pertolongan itu hendaknya disampaikan dengan santun. Betul. Dengan rendah hati. Betul. Kemudian jangan pernah ketika minta tolong dengan rasa angkuh ya. Maka lebih baik tadi rendah hati ya, bukan rendah hati. Rendah hati dengan rendah hati
orang yang dimana yang kita minta bantuan itu oke, gitu. Iya, betul dengan tulus akan menerima, baik akan saya bantu kamu. Iya, gitu. betul. Ya. Saya yakin sekali ketika kita minta tolong dengan, katakanlah kalau orang Jawa itu kulunungun. Iya, betul. Ketok-ketok pintu gitu. Ngapunten. Orang Jawa. Jadi yang mau ditolong, yang mau menolong pun sama yang ditolong sama-sama bahagianya. Betul. Sehingga apa yang terjadi, keikhlasan yang sungguh, ya, Pak. Ini luar biasa memang. Jadi satu pembelajaran lagi bagi kita. Jadi kalau minta tolongnya jangan kemudian angkuh gitu. Betul ya, jangan angkuh. Tetapi minta tolong rendah hati lah. Rendah hati, harus rendah hati. Iya, karena rendah hati. dengan rendah hati itu orang akan merasa baiklah saya tolong kamu. Iya. Gitu. Nah, disinilah kuncinya. Siapapun kita yang saat ini, apapun bentuknya pertolongannya, ketika kita minta pertolongan dengan rendah hati, maka akan diterima dengan baik. Saya sepakat dengan Pak Azam. Pak Azam mengatakan yang penting kita ini tidak sombong, tidak angkuh, dan kemudian tidak apa ya, karena mentang-mentang gitu ya. Mau minta tolong tapi mentang-mentang, yang nggak diterima gitu ya. Tapi minta tolong ya mesti dengan rendah hati, dengan situasi kondisi yang katakanlah ya, kalau orang Jawa mungkin ada istilah Pak, Andap asor Pak. Iya. Andap asor. Andap asor itu betul. Lembah mana? Iya betul. Andap asor. Rendah hati ya. Iya, rendah hati. Jadi di sini pada akhirnya apa? Ada kata saling asih dan asuh. Ya. Jadi ini terjadi ya. Betul. Jadi kalau dalam konsep Islam itu apa samawa itu apa? Sakinah mawaddah warahmah ya. Di dalamnya itu. Ya di sini seperti itu. Mestinya saling asih dan asuh. Ketika rendah hati dikedepankan. Saya sepakat luar biasa Pak Zabli, masih muda tapi hebat banget. Oleh untuk kita jadi orang yang katakanlah kalau kita dengar Pak, dulu itu ada orang-orang yang hebat karena orang-orang yang luar biasa ya. Nah hari ini juga kita ketemu orang luar biasa yang dari SD Taman Pusaka ini yang sedang berbicara bersama-sama kita saling belajar, saling mengisi, kemudian saling asih dan asuh. Ternyata untuk menjadi orang yang mampu mengerjakan hal luar biasa, yang kedua adalah minta tolong dengan rendah hati. Karena kata beliau ini, Nabi Adam saja minta tolong kepada Allah. Ya, sangat bingungnya gitu. Karena nggak ada hewan, betul makhluk Allah yang lain tapi nggak bisa ngomong gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya diciptakan Hawa itu sebagai temannya. Dan akhirnya anak beranak sampai kita adalah anak cucu Adam. Adam betul kan begitu. Luar biasa. Jadi gambarannya sangat jelas sekali. Saya merasa senang sekali Pak Azam. Jadi artinya bagaimanapun kita akan saling mengingatkan ya. Karena mengingatkan hal kebaikan itu perintah Allah. Dalam surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi mengingatkan hal kebaikan dan juga kesabaran. Itu betul-betul merupakan satu mestinya Pak, hal yang kita miliki dalam keseharian kita, sehingga kita tidak akan salah menerapkan keseharian kita. Karena khawatir yang namanya seton itu katanya di mana-mana ada, bahkan di dalam kita ada gitu, sehingga mudah tergelincir. Namun kalau kita mengingat terus akan sesuatu yang harus berbuat hal yang paling baik hari ini, insya Allah semua akan terdelete gitu, semua tidak akan nempel ke kita, buang saja, kita ganti dengan hal-hal yang baik. Nah ini yang kedua adalah meminta tolong dengan rendah hati. Karena sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup sendirian, kata Pak Azam. Kita ini bersosial ya Pak, dan kita ini berkelompok lah. Dan memang betul Pak, kata para motivator mengatakan, jadi angka 1 itu memang berat untuk menjadi sukses. Berat Pak. Mungkin bisa tapi berat. Tapi kalau kita berkelompok maka akan lebih mudah. Nah ini diantaranya adalah bagaimana kita berkelompok dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengedepankan prasangka positif ya, yang berhusnudzon ya. Insya Allah kehidupan kita akan tenang sekali dan kita akan berjalan dengan sewajarnya gitu. Dan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, kita akan melakukannya dengan baik. Luar biasa Pak Azam. Kita lihat yang ketiga lagi. Iya, mengucapkan terima kasih dengan segera ketika mendapat bantuan. Nah ini betul Pak Azam. Jadi ada istilah yang sangat bagus sekali. Kalau kita diberi sesuatu, ucapkan terima kasih. Tapi kalau kita memberi sesuatu, cepat lupakan. Jadi terkadang kita memberi tapi ngundang wartawan dulu deh, biar pada lihat semua itu. Ngundang sorot sana sini kan gitu ya. Atau ngundang orang banyak dulu deh, biar tahu siapa gua. Kelihatan ya. Ini loh saya. Ini loh saya. Siapa gua? Siapa saya di bahasa Jakartanya? Siapa gua? Jadi mestinya anda seperti itu. Karena apa? Ternyata mengucapkan dengan segera ketika mendapat bantuan orang lain, ketika mendapat sesuatu dari orang lain. Dan ingat-ingatlah itu, karena apa? Sesungguhnya apa yang diberikan pada kita itu adalah satu
satu PR untuk kita untuk bisa membalasnya itu sekalipun nggak secara langsung ya Pak. Ya, jadi mengucapkan terima kasih dengan segera ketika mendapatkan bantuan. Ini termasuk orang yang hebat. Hari ini mengerjakan hal luar biasa ketika kita berperilaku seperti nomor 3 ini. Jadi segera mengucapkan sesuatu ketika kita diberi oleh orang lain. Kalau Pak Azam sendiri mengartikannya gimana Pak? Oke Pak, jadi Pak Azam, jadi sesuai dengan yang sehari-hari ya, hidup sehari itu tidak semua orang itu mampu menun terima kasih ya. Iya betul. Tidak semua, tapi orang hanya dalam hal kecil pun ketika orang mengatakan terima kasih itu luar biasa sekali. Betul sekali. Itu luar biasa. Meskipun tidak semua orang mampu, hanya ketika dapat yang besar baru terima kasih. Iya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa terima kasih tidak harus dimulai dari hal yang besar. Ya, betul. Hal kecil pun mesti mengucapkan terima kasih. Karena pada dasarnya terima kasih adalah cara bersyukur ketika kita mendapatkan segala sesuatu. Betul. Baik dari yang kecil mau yang besar. Maka terima kasih adalah langkah pertama yang mestinya kita ucapkan. Oh iya betul sekali. Saya sangat sepakat Pak. Jadi mestinya kita itu mensyukuri sekecil apapun pendapatan kita. Siapapun yang kita dapatkan. Karena ada hikmah yang mengatakan Pak, jika kita mendapatkan sesuatu, anggaplah itu rahmat. Betul, ya. Gitu. Rahmat, ya. Namun kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, berperilakulah yang profesional ke depan. Gitu, berperilaku yang baik gitu, ke depan. Insya Allah suatu ketika mendapat ya Pak. Jadi kadang kita sayangkan memang Pak. Kalau orang diberi besar baru terima kasih, tapi kalau kecil malah maki-maki gitu. Waduh orang pelit amat. Wah nggak sesuai ini. Nggak sesuai betul. Padahal begini Pak. Iya. Karena mereka kurang melihat spiritualnya Pak. Kalau kita melihat spiritual itu tinggi sekali Pak. Betul. Kita bisa di sini saja sudah alhamdulillah luar biasa. Belum lain-lainnya. Jangan dianggap bahwa waduh saya ini siapa? Saya kan sudah seperti sekolahnya gini masa dibayar sekian. Ini yang salah besar ya Pak. Padahal ketika kita bisa saja, kita diundang kemari saja, atau kita bisa menempatkan di tempat itu saja sudah luar biasa sekali. Dan itu kita wajib bersyukur, kita wajib mengucapkan syukron kasiron, kita wajib sujud syukur pada Allah yang telah memberikan jalan kita ke sana gitu ya. Tapi kadang kita lupa yang begitu Pak. Nah ini Pak Azam mengingatkan pada kita semua. Jadi luar biasa memang hal kecil tapi iya Pak. Kadang-kadang dari hal yang terkecil. Betul. Jadi kadang-kadang kita melalaikan hal kecil. Padahal ini luar biasa sekali dan apa tadi dikatakan Pak Azam itu. Jadi kita berterima kasih kalau dapat besar, kalau kecil nggak terima kasih. Yang ini hari ini kita mulai anulir saja Pak ya, yang seperti itu. Sekecil apapun yang diberikannya yang kita dapatkan perlu disyukuri ya Pak. Atau kalau orang bilang itu ini Pak dirayakan. Dengan syukron kasiron tadi ya. Kita merayakan. Jadi hamdan kasironnya banyak dan banyak lagi. Gitu. Karena inilah ya saya hari ini didapatkan. Iya mungkin ada lagi Pak. Selain syukur itu menjadi rahmat. Betul sekali. Ketika kita mulai dari hal kecil bersyukur, maka apalagi hal yang besar, maka setiap apapun yang kita terima, maka syukur adalah menjadi rahmat bagi kita. Itu. Saya sangat sepakat dan percaya sekali ketika kita mensyukuri itu jadi rahmat. Karena orang yang mensyukuri itu pada dasarnya orang itu akan betul-betul ikhlas menerima apapun yang didapatkan hari ini. Dan akhirnya menjadi keberkahan. Berkah. Kan kita sebenarnya kan bukan banyaknya Pak, tapi berkahnya. Banyak juga untuk apa kalau nggak berkah. Pada akhirnya kan memakan diri kan itu ya. Tapi kalau kita berkah, insya Allah berapapun yang kita dapatkan sehingga kita akhirnya vertikal. Akhirnya mengarah kepadanya. Dan akhirnya kita sujudnya lebih lama lagi. Kalau ucapan terima kasih itu ya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Lagi-lagi segini gitu. Aduh, ini gimana sih kerjanya udah segini, dapatnya segini gitu. Selalu menakar ya Pak. Menakar sesuatu. Kalau nggak saya takaran itu, ntar terima kasih ntar dulu. Maka betul hal kecil itu perlu kita syukuri, kita ucapkan terima kasih. Jadi ini pembelajaran. Jadi artinya siapa yang bisa memikirkan hal kecil dan syukur, maka sebenarnya itulah pemenangnya. Itulah orang yang pada akhirnya bahagia. Karena bahagia itu kan tidak semata-mata dinilai oleh besarnya sesuatu. Namun ketika kita kemudian mensyukuri, mindset kita akan betul-betul berubah dari sesuatu yang mungkin saja orang mengatakan wah ini menjadi tidak. Tetapi dalam hati kita kaya raya sekali. Ini pentingnya kita bersyukur.
Jadi tetap aja kita sampai sore hari kita masih sehat, pagi hari masih sehat, kita ya ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena memang itulah yang diberikan kepada kita, dan itulah yang kita syukuri. Maka temanya luar biasa. Hari ini adalah kesempatan kita untuk berbuat yang luar biasa. Jadi tidak sembarangan, jadi tidak menyanyiakan hari ini. Ya, betul. Kalau dalam satu teori yang masyhur, kita laki-laki berbicara sehari itu sampai 8.000 kata. Kalau perempuan 20.000 kata. Ini bayangkan berapa persenkah dari 8.000 kata itu yang manfaat. Bayangkan berapa persenkah yang bisa kita petik hikmah dari 8.000 kata yang kita ucapkan sehari-hari. Seandainya tidak ada sama sekali kan jadi dosa yang luar biasa. Ya, kan itu. Ini juga harus menjadi satu pembelajaran kita, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, orang yang nerimo, Pak. Artinya ya, tahu dirilah, oh ternyata saya salah besar. Dan kalau kita ditakar seperti itu, esok hari akan mengerjakan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka kata Rasulullah, kalau hari ini sama dengan kemarin saja sudah rugi. Betul. Iya kan, Pak? Rugi besar. Harusnya lebih baik lagi ya. Harus lebih baik. Iya. Yang keempat, Pak. Baik. Ya, mensyukuri apapun yang didapatkan. Tadi ada korelasi sampai dengan yang ketiga ya. Jadi ternyata ya betul bahwa apa yang kita dapatkan itu ya perlu disyukuri. Apa yang kita dapatkan itulah rezeki yang sebenarnya luar biasa dari Allah. Makanya kalau doa kita, Pak, berikanlah ya Allah rezeki yang halal dan thayyiban. Jadi rezeki yang halal dan thayyib. Jadi bukan masalah hebatnya, masalah besarnya. Ya kan sama saja, manusia itu melangkah juga sama. Mau kemana pun sama sebenarnya, Pak. Yang membedakan mungkin ya dia seperti itu, saya seperti ini. Tetap yang paling luar biasa adalah ketika kita mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Karena rasa syukur tadi mengarah kepada percaya pada Allahnya lebih. Gitu. Bagaimana, Pak, keterangannya kalau menurut Pak Azam nih? Ya, syukur itu seperti tadi ya, terima kasih. Ketika sudah mampu mengucapkan terima kasih, maka bersyukur pun bukan hal yang sulit ya. Karena kita sudah terbiasa berterima kasih. Maka pastinya syukur itu bukan hal yang sulit, mudah dikatakan. Selama kita itu menyadari dan melihat dan menerima apapun yang ada kita terima, maka syukur itu mestinya enak gitu. Iya, betul sekali. Saya sangat sepakat itu. Artinya ketika kita mensyukuri berarti kan kekayaan kita itulah ya. Paling tadi saya katakan bukan pada jumlah yang besar kemudian ya katakanlah tidak mensyukuri, tapi sekecil apapun yang kita syukuri jadi besar sekali, Pak. Dan ternyata jadi cukup gitu ya. Dan ini satu pembelajaran yang hebat, Pak Azam. Ketika kita mampu mensyukuri, ketika kita mampu mengatakan alhamdulillah terhadap apapun yang kita miliki, maka yang jelas kita sudah kaya secara hati, Pak. Kita sudah hebat banget, sudah melampaui yang lain. Nah, ini diajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang kita temui, maka akan menjadi satu pembelajaran yang sungguh luar biasa. Ketenangan jiwa, maka biasanya anak muda mengatakan mantap jiwa. Mantap jiwa adalah orang-orang yang mensyukuri apapun yang didapatkannya. Jadi tidak ada mengeluhnya, Pak. Tidak ada ngeresulo istilahnya. Tidak ada menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan diri ya, Pak. Karena mensyukuri itu bentuk reward sebenarnya. Reward untuk hati kita dan reward untuk kita semua. Dan ketika kita mensyukuri, maka terpancar kepada siapapun. Contoh gini, seorang ayah yang tersenyum, maka semua keluarganya tersenyum. Tapi kalau seorang ayah yang katakanlah kalau bahasa Jawa itu getem, itu apa, Pak, istilahnya? Nggak ada senyumnya gitu. Apa namanya yang getem itu? Getem itu. Apa? Jadi sulit untuk senyum. Merengut. Iya, sulit untuk senyum. Semua akan terjadi seperti itu. Hebat banget, Pak. Mencucu ya? Mencucu itu. Maka semua terjadi seperti itu. Jadi semua akan menjadi tanda tanya besar. Maka inilah pentingnya kita belajar, mitra. Jadi kalau kita pulang-pulang ke rumah tersenyum, semua akan senyum. Dan semua akan menjadi enak. Komunikasi pun akan menjadi enak. Berbeda dengan pulang-pulang marah-marah. Wah, semua akan jadi masalah. Dan hebatnya, Pak, semua akan menjadi orang yang ketakutan. Hebatnya itu. Padahal belum tentu mereka yang salah kan. Tapi ketakutan sendiri kan gitu ya. Ini jadi berikan contoh yang seperti ini. Contoh-contoh yang hebat ini kita tiru, contoh-contoh yang hebat ini kita mesti lakukan terus, Pak. Implementasikan sehari-hari sehingga
apapun yang kita kerjakan dengan tulus tadi, dengan ikhlas, akan menjadi dampak yang luar biasa untuk mereka. Dan mereka akan cerdas, anak kita kan cerdas, Bang. Dan mau menghargai orang lain, Bang. Mau respect gitu ya. Yang kita kan di sini orang bicara banyak sekali tentang karakter, Bang. Nah, karakter. Padahal kalau kita memulainya dari diri kita, untuk keluarga kita, terutama yang terkecil, Bang. Kemudian untuk masyarakat lebih luasnya. Kalau itu saja dilakukan, wah luar biasa sekali. Maka mereka akan meniru kita. Jadi saat ini yang terpenting adalah jadikan role model. Yang orang, iya kan Pak? Karena kan ada istilah yang sangat bagus. Jadi satu aksi jauh lebih hebat dibandingkan 1000 katanya. Untuk apa juga kalau kita terus berkata-kata tapi nggak ada aksinya. Tapi satu aksi yang bagus, contoh bagus ya Pak. Tauladan bagus itu menjadi role model yang hebat banget. Ya Pak Azam, bagaimana kalau Pak Azam sendiri? Kalau contoh tentunya itu berasal dari kita ya. Jadi betul. Kita nggak perlu mencari contoh yang lain, tapi dengan kita selalu bersyukur tiap hari. Apapun yang kita terima itu kita syukuri. Kemudian itu menjadi tadi kata Asam mengatakan role model bagi anak kita, saudara kita, bahkan orang terdekat kita. Bersyukur adalah cara mengungkapkan salah satu energi positif. Betul. Jadi kita mau bersyukur, apapun yang kita terima, maka orang lain menangkap, orang ini kayaknya bisa bersyukur, mudah untuk menerima apapun tanpa mengeluh, tanpa banyak komentar ya, banyak komen. Maka hanya dengan kita tidak perlu menunjukkan apapun, kita hanya dengan syukur tiap hari, setiap langkah disyukuri. Betul. Maka itu menjadi role model bagi kita sendiri, bagi orang di sekitar kita. Ada saya pernah melihat orang itu, mohon maaf ya, jadi jalannya pincang, tetapi masih bersyukur, saya masih beruntung masih bisa jalan sampai kemari. Bagaimana dengan saudara saya yang lumpuh begitu? Luar biasa itu kan, memang harus memandangnya seperti itu. Jadi akhirnya apa? Menjadi orang yang betul-betul terbuka hatinya, dia tertutup hatinya. Dan orang-orang yang seperti itu panjang umur pasti Pak. Ketenangan jiwanya. Dia mengatakan sama saya begitu. Saya beruntung banget Pak, jalan dari sana sampai kemari. Bagaimana dengan yang lumpuh? Wah, luar biasa. Saya nggak bisa menjawab Pak. Saya mendengarkan saja sudah mengatakan, wah ini loh luar biasa. Kadang-kadang memang betul orang-orang yang mungkin ya Pak, mohon maaf juga, yang normal karena nggak berpikir jauh seperti itu. Betul. Tapi tidak semua orang ya. Ada juga yang orang yang betul-betul memang melihat dan merasakan betapa hari ini tuh berharganya gitu. Merasakan hari ini tuh harus berbuat baik, karena tadi dalam hikmah dikatakan hari ini itu adalah gift atau anugerah. Ya kalau kita diberi anugerah kemudian nggak berbuat baik kan kayaknya ada salah gitu. Betul. Jadi mestinya kita berbuat baik. Sekalipun terkadang sistem membawa kita ke dalam hal-hal yang kurang bagus. Sistem kadang-kadang seperti itu Pak. Karena sistem kan ya, sehingga kita melakukan seperti itu ya. Ini sulit sekali membawanya kalau itu. Betul ya. Ini mitra, jadi luar biasa ya, pembelajaran yang kita hari ini sedang laksanakan adalah pembelajaran di mana dalam kehidupan sehari-hari kita temui dalam kehidupan kita dengan masyarakat lain juga kita temui. Artinya ketika kita mau belajar berarti akan ada perubahan dalam diri kita. Toh kita paham bahwa kita ini adalah agent of change. Kita inilah agen dari perubahan itu sendiri. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah kita. Karena kita aktornya, Pak. Terkadang kita ini justru menyalahkan orang lain. Saat ini sudah saat yang tepat untuk tidak menyalahkan siapapun, tetapi memandang diri kita. Tadi ada Pak Azam mengatakan energi positif. Jadi kelola energi positif yang banyak dibandingkan negatifnya. Sekalipun ternyata Pak, dalam satu teori dikatakan negatif itu lebih mendominasi dibandingkan positifnya. Sehingga orang cepat sekali mengejar sesuatu tanpa berpikir efeknya kayak apa. Nah ini makanya dikuasai oleh negative thinking. Nah, saya tadi membaca ada kaos tulisannya di belakangnya negative thinking. Jadi boleh juga ya. Saya melihat tulisannya itu hebat. Sekalipun ya perilakunya jangan seperti itu. Tetapi paling tidak mengingatkan pada kita supaya tidak negative thinking. Tapi justru berhusnudon dari berpositive thinking. Ya Pak Azam mengatakan ya menjadi bijak itu harus tadi berpositive thinking. Dan orang yang berpositive thinking itu akan tenang sekali Pak. Betul. Darahnya jangan normal. Jadi tidak rendah, tidak tinggi. Selalu betul egois nggak tenang ya. Nggak tenang. Selalu khawatir. Iri ya.
Maka kalau tadi ada negative thinking berarti itu mengkritik diri kita ya. Iya betul. Itu tulisannya memang negative thinking, tapi betul-betul mengingatkan kita ya. Akan kebaikan ke depan nih. Luar biasa memang Pak. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari kita temukan tidak sedikit ya orang senang dengan hal-hal negatif, tidak sedikit. Padahal mestinya kita anulir, kita buang saja. Kita ganti dengan positif. Positif. Ya. Positif yang baik-baik saja ya Pak. Iya, yang baik-baik saja. Karena mungkin Pak, ternyata juga harus dilatih sih Pak. Iya. Kata orang Jawa itu waiting tresno jalan Jawa kulino. Iya Pak. Karena jadi bisa itu karena biasa. Saya suka karena memang ya kulino Pak, terus-terusan gitu ya. Jadi kalau sesuatu tidak dilatih ya pada akhirnya juga akan menjadi beban. Tapi kalau kita latih akhirnya ringan, tidak ada beban sama sekali. Ini mensyukuri apapun yang didapatkan. Ini Pak Azam ini luar biasa Pak, memberikannya contoh-contoh simpel tapi memang ada di keseharian kita dan memang nyata. Ya sekalipun terkadang kita lalai Pak dengan itu ya, padahal hal kecil Pak. Tapi ternyata betul-betul harus kita pelajari dan harus kita tangkap yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Pak Azam ini baru 4 nih. Ada 3 lagi. Itu menjadi satu hikmah ya Pak. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang husnul khotimah katanya, yang akhirnya akan menjadi hebat dan ya, senang Pak. Artinya kan gini Pak, ada istilah dulu Pak, waktu kita lahir katanya kita menangis. Namun kalau kita meninggal jangan menangis lagi, tapi tersenyum. Gitu ya. Begitu ya Pak mestinya ya. Karena yang menangis kan yang bawa beban yang sangat berat. Betul. Kata Ebit Kiadi itu, mumpung masih ada waktu. Ini kan masih ada waktu ya. Diingatkan juga. Nah ini jadi luar biasa. Pak Azam membawakan oleh-oleh yang cukup singkat tapi hebatnya luar biasa di dalamnya. Yang terkadang kita justru tidak melakukan yang seperti itu. Kali ini diingatkan oleh beliau Kiai Langitan ini. Sudah luar biasa. Yang hebat banget. Kita patut belajar dari beliau. Kalau mau ketemu lebih banyak lagi, datang saja ke SD. Taman Pusaka. SD Taman Pusaka. Tampus ya Pak. Tampus betul, orang mengatakan Tampus ya. Iya Tampus. Di Jalan Gembira, di Sungai Bambu ya, sangat mudah sekali. Kita ngaji diri dan ngajinya dengan Pak Azam Sudarto. Insya Allah. Iya, amin ya Pak. Amin. Iya, oke. Yang kelima Pak kita lihat. Iya. Memulai harinya dengan senyum. Ini juga luar biasa. Ternyata ada istilah dalam bahasa Inggris Pak, smile is pride. Senyum itu ternyata sebuah kepuasan. Senyum itu kebanggaan. Kalau kita senyum, maka partner kita pun akan senyum. Hebatnya itu Pak. Jadi senyum itu menular Pak. Kita ketemu orang dengan senyum itu bahagia sekali. Hanya senyum ya Pak? Ya? Hanya senyum ya? Hanya senyum. Maka Rasulullah mengatakan senyum itu sudah ibadah. Itu sangat tepat, nggak melenceng gitu ya. Dengan senyum itu orang akan betul-betul senang dengan kita. Ya, beda kalau ketemunya tadi merengut lucu ya. Jadi orang Jawa misalnya. Jadi ingat istilahnya. Jadi hebat. Jadi kalau ketemunya senyum pasti semua akan senyum dan akhirnya menjadi perbincangannya pun perbincangan yang enak, perbincangan yang bisa menjadi kebahagiaan dan keberkahan itu. Kalau Pak Azam sendiri bagaimana Pak memulai harinya dengan senyum? Jadi, tentu yang pertama adalah mindset dulu. Ya betul. Kembali ke mindset bahwa ketika memulai hari ini adalah milikku. Betul. Jadi ketika mengumpulkan mindset itu hari adalah milikku, maka ini adalah milikku yang saya yang bisa mengontrol semuanya. Maka perlu motivasi. Motivasi itu dimulai dengan senyum. Karena senyum itu bisa memancarkan tadi energi positif. Iya betul sekali. Terkadang membantu orang atau kita dibantu itu tidak harus dengan material. Tidak harus dengan kekuatan, tapi hanya dengan senyum itu sudah membantu orang untuk bangkit, untuk semangat. Hanya dengan semangat itu sudah menampilkan dukungan gitu. Jadi senyum adalah sebuah kekuatan yang besar. Hanya senyum. Hanya senyum aja. Hanya senyum. Kemudian menyebarkan dan menularkan energi. Yang dimana orang itu yang galau misalnya, kita hanya dengan senyum itu orang itu merasa saya ditemani.
tanpa kata. Wah, hanya senyum aja. Luar biasa, tanpa katanya aja senyum. Iya. Jadi bagaikan sinar yang menyinari siapapun tanpa pamrih ya, Pamrih. Iya, tapi senyum ini hebat banget. Memang ada satu kata yang paling saya garis bawahi Pak Azam, bahwa kontrol diri yang baik itu termasuk hebat ya, termasuk orang yang senyum adalah bisa kontrol diri dengan baik. Karena ada istilah Pak, kata Imam Ali juga, siapa sih orang yang paling bahagia? Gitu. Apakah orang jadi RT? Oh, RT nggak bahagia, RW nggak bahagia, lurah nggak bahagia, kiai, ustadz nggak bahagia juga, harus pikir terus itu. Orang kaya nggak bahagia, orang miskin juga nggak bahagia. Siapa sebenarnya yang paling bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengatur, yang bisa menemukan, yang bisa memanage hatinya sendiri. Iya kan Pak itu ya. Jadi hati kita, makanya ada istilah manajemen kolbu. Betul, manajemen kolbu. Iya, jadi kolbunya ini bina, di manage sehingga menjadi kolbun salim ya Pak, atau hati yang selamat ya. Jadi jangan kolbun marid gitu ya. Aduh, nanti kalau hati sakit atau hati mati jadi repot lagi. Iya, betul. Iya, jadi inilah hati. Jadi jangan mau disakiti Pak. Lebih meningkatkan percaya diri dengan senyum dulu. Iya, betul. Ya, senyum adalah segala-galanya Pak. Segala-galanya. Ternyata senyum itu segala-galanya. Kalau kita mulai harinya dengan senyum, insya Allah ya akan terlampaui dengan baik. Dan ketika kita tadi tahu bahwa hari ini harus berbuat yang luar biasa, ya senyum. Nggak mungkin nggak senyum kan itu. Maka dimulai dari dirinya sendiri, bahwa saya hari ini sudah bersyukur sekali, kemudian saya ingin menularkan apapun atau ingin beramal apapun kepada yang lainnya. Beramal bukan berarti harus dengan harta tadi Pak, atau dengan materi ya, tetapi dengan senyum juga sudah beramal. Artinya gini, ketika kita memulainya dengan senyum, mungkin semua akan mendukung kita. Mestakung Pak, semesta mendukung. Bukan hanya manusia tetapi makhluk Allah yang lain juga akan mendukung kita. Bayangkan Pak, kalau saya senang kalau pagi itu dari rumah ke musola itu nggak jauh. Karena di RT kami ya, ketemu dengan kucing-kucing di jalan. Saya berikan makan memang mereka ya, walaupun nggak banyak. Tetapi ternyata ada energi positif yang keluar. Mereka sudah berbaris sesuai dengan tempatnya gitu ya. Kita bisa belajar dari itu. Dan mereka sudah paham akan dikasih makanan. Nah, dari situ kita melihat Pak, betapa mereka membutuhkannya itu. Kemudian hubungan dengan baik dengan kita. Jadi kalau toh kita mau berbuat seperti itu, yakin sekali bahwa mereka berbuat baik dengan kita. Hewan pun seperti itu. Apalagi manusia yang hebat banget itu, yang berpikir lebih luas ya. Nah ini kesalahannya kan ketika kita ini justru tidak berbuat baik, kesalahannya. Akhirnya kan menjadi musuh bagi kita. Tapi kalau kita mau berbuat baik, ternyata luar biasa sekali. Ini dicontohkan dari satu hewan saja. Nah, apalagi kalau kita kenal, wow, luar biasa. Mereka menyelami kita, mendoakan kita, dan tidak putus-putusnya. Itulah ada istilah Pak, kalau kita kehilangan harta itu kecil Pak. Kehilangan jabatan kecil, tapi kehilangan kawan walaupun satu sangat besar. Karena kawan itu ternyata investasi dunia akhirat. Dan kalau Pak Azam, Pasam Badar itu sudah meninggal, Fatihahnya keluar langsung gitu ya, secara ikhlas doakan itu ya orang sekeliling kita. Iya kan, ini salah satunya Pak, ini teman kita. Jadi jangan sampai ada teman kita yang kita musuhi. Jadi berbuatlah baik pada teman-teman kita dan perbanyak teman-teman kita. Maka rumusnya Pak, 1+1 sama dengan tak terhingga. Iya, jangan 1+1 sama 2 ya. Saya kenal Pak Azam punya teman 10, dikenalkan ke saya. Artinya kan 1+1 sama 12. Temannya 10 tambah 2 gitu. Ini kan hebat. Apalagi temannya ratusan, ribuan. Insya Allah jadi doa semua ya. Nah ini syukurnya kita ya hidup dalam berdampingan dengan orang lain yang saling mendoakan dan saling berhusnudzon. Jadi artinya ketika itu terjadi berarti kita betul-betul akan tersenyum dan senyum lebar. Kalau tadi ada istilah kalau lahir menangis, meninggalnya tersenyum. Karena banyak doanya ya. Insya Allah seperti itu. Ini mitra, luar biasa. Jadi hari ini kita harus berbuat atau melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu sudah sepantasnya ya Pak. Karena hari ini adalah anugerah dari Allah. Ya, anugerah yang diberikan pada kita. Jadi jangan dibuat susah di pada hari ini. Jangan dibuat mesum pada hari ini. Jangan dibuat hal-hal yang tidak baik hari ini. Atau bahkan berpikir yang negatif. Karena sangat rugi sekali. Toh besok masih misteri, kita nggak tahu persis. Karena semua sudah tergantung padanya saja. Kita hanya menjalankan ya Pak.
Ini Pak Azam memberikan satu pembelajaran yang sungguh luar biasa. Dan yang kelima ternyata untuk menjadi hebat di hari ini, mengerjakan yang luar biasa, memulai harinya dengan senyum. Jadi bukan dengan yang lain, tapi dengan senyum. Itu sudah merupakan satu katakanlah amal yang luar biasa ya Pak, kepada mereka semua. Kepada siapapun kita ketemu, kita tersenyum, maka mereka ikut senyum dan ikut mendoakan kita. Luar biasa ini. Oke. Kita lihat yang keenam tuh Pak ya. Mengedepankan prasangka positif. Jadi ini ada kaitannya tadi. Ternyata juga memang tidak jauh dari hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tersenyum artinya kan kita baik ya. Ketika kita baik berarti kan ada prasangka positif di sana. Tidak lagi merengut, tidak lagi keningnya itu mengkerut ya. Mengkerut. jadi mengkerut, ya. Aduh, luar biasa. Ya, terus ya. Kalau dulu ada istilah gini, Pak. Aduh, dia mukanya muka kuburan kan. Mendung ya. Mendung ya. Jadi ini sudah kita buang saat ini. Yang ada adalah bagaimana kita ini memberikan energi positif ya. Yang ada adalah kita bagaimana menularkan energi positif pada yang lain sehingga mereka semua akan mendukung pada kita dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil secara hakiki. Insyaallah seperti doa kita hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kalau Pak Azam sendiri bagaimana Pak nih menerangkannya? Ya baik. Berprasangka positif itu sangat luar biasa. Seandainya kita mampu melakukan. Ada 3 hal yang perlu kita bangun, yang wajib kita laksanakan atau lakukan. Yang pertama adalah husnuzan itu kan berprasangka positif kalau dalam Muslim ya. Husnuzan. Ya husnuzan. Husnuzan. Ada 3 hal yang perlu kita perjuangkan untuk selalu berpikiran positif, berprasangka positif. Yang pertama adalah berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Itu jangan pernah kita, wah kok banyak ujian, kok niatku nggak terkabul, jangan Allah itu nggak suka sama saya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berprasangka sama Allah bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita mau di waktu yang tidak kita duga. Betul. Yang kedua adalah kita berprasangka positif pada diri sendiri. Karena kalau kita tidak punya semangat, berarti kan udah bangun energi negatif sebenarnya. Maka salah satu berprasangka baik terhadap diri sendiri adalah dengan tidak pantang menyerah, tahan banting, sabar. Itu termasuk dalam berprasangka positif terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah kita juga harus berprasangka positif terhadap sesama. Ini yang penting. Tadi Pak Azam mengatakan jangan sampai kita kehilangan teman. Betul. Kehilangan teman karena barangkali kita punya prasangka yang negatif. Maka bangun prasangka positif. Apapun yang kita temukan, apapun yang kita lihat dari diri seorang, jangan pernah melihat itu sebagai yang negatif. Selalu positif dalam diri kita. Karena dengan berprasangka positif itu akan membangun relasi yang kuat dengan Allah, dengan diri kita dan dengan sesama kita. Jadi ada hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus, hablum minal hayati. Ya, dengan kehidupan juga bagus ya Pak. Kalau orang sudah seperti itu, insya Allah yang aman sekali. Disukai oleh siapapun. Dan bahkan pohon pun akan mendoakan kita. Ikan-ikan di laut mendoakan kita ya. Ini yang hebatnya kita ya. Jadi kalau mestinya kita itu menapakkan di bumi ini dengan cara-cara yang tadi bijak ya. 3 hal yang tadi diterangkan itu adalah kita tidak berprasangka buruk dengan Allahnya, tidak berprasangka buruk dengan diri sendiri, tidak berprasangka buruk dengan orang lain. Itu memang harus hal yang seperti itu. Terkadang kita ini salah sih, lagi-lagi kita kok malah menyesali diri gitu. Padahal kita sudah tercipta, sudah seharusnya kita tuh mensyukuri, bukan mengecas diri kita seperti ini. Tapi kenapa terjadi? Nah ini karena kemungkinan belum belajar banyak tentang ini Pak, kehidupan. Kalau sudah belajar banyak tentang ini atau mungkin datang ke Pak Azam ya akan berubah itu ya. Akan berubah ini. Jadi memang ada Pak di Google banyak tuh bengkel otak gitu. Jadi cara berpikir. Reparasi hati. Reparasi hati. Memang ada. Jadi bukan hanya bengkel mobil atau bengkel motor, tetapi juga memang perlu. Jadi sehingga kita akan menemukan jati diri kita. Dan ya katakanlah gini, tadi Pak Azam juga menggarisbawahi sekali ya. Saya sangat sepakat sekali ketika Pak Azam mengatakan dalam hidup ini sebenarnya itu
apa sih yang dicari sebenarnya kan gitu. Kecuali satu hal yang kebaikan dan kebaikan saja kan itu. Ini juga menjadi satu titik ukur bagi kita ya Pak. Jadi lagi-lagi saya harus mengatakan Pak, tadi Imam Ali itu menangis sekali. Ditanya, wahai Ali, kenapa kau menangis? Saya menangis hari ini kalau belum bisa menolong orang lain. Ini Pak Azam tadi sudah memberikan warning pada kita, berbuat baik saja pada orang lain. Ternyata dirindukan oleh sahabat Ali yang luar biasa ya Pak. Mestinya kita juga merindukan yang seperti itu. Kita menangis kalau belum bisa menolong orang lain pada hari ini. Karena hari ini apa? Harus berbuat yang luar biasa. Ya, luar biasa. Di antaranya adalah menolong orang lain. Jadi rindukan itu ya. Di samping tadi merindukan makian orang, ternyata kita harus merindukan berbuat baik pada orang lain. Baik. Yang ada justru sebaliknya, karena apa? Kita ini kok tega gitu ya. Makanya ada satu contoh nyata Pak. Ya, saya punya guru itu. Beliau kalau ada tamu datang, 7 tamu datang dan sedang makan kerupuk 1, kerupuk pasti dibagi 7 Pak. Diberikan itu. Makan ketan sedikit, bagi-bagi semua rata. Ya mau nggak mau diberi gitu ya, makanlah walaupun kecil. Tetapi setelah meninggalnya Masya Allah, semua orang ingin ngasih beras, sehingga berasnya itu di jalan banyak sekali. Akhirnya kan kehujanan. Orang bingung karena nggak ada mau yang diberi, maunya memberi, gitu ya. Walaupun di lingkungannya bukan orang-orang yang nggak have lah, Pak, tetapi nggak mau. Jadi saya harus memberi gitu. Ini satu kenangan yang luar biasa. Akhirnya dibagikan sampai 4 kecamatan. Itu saking banyaknya itu. Ini contoh. 4 kecamatan. Iya, 4 kecamatan. Ini kita mestinya seperti itu. Jadi jangan pelit-pelit lah gitu ya. Kalau makan ya, betul. Makanya kalau kata Rasulullah, kalau masak itu banyakin kuahnya supaya bisa bagi-bagi. Kelihatan banyak ya. Iya kan, karena lauknya sedikit. Jadi memang luar biasa. Orang memberi itu luar biasa. Ada kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada kita ketika kita memberi. Jadi itu mesti kita rasakan, sehingga tidak lagi menjadi orang yang pelit ya. Karena ada istilah, kalau tangan kalian memberi, tangan kiri nggak usah tahu gitu. Nah itu atau tadi saya katakan, kalau kita memberi ya cepat lupakan. Nah itu ternyata dibalas langsung oleh Allahnya kalau kita memberi. Ini salah satunya. Jadi Pak Azam ini mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan rasa positif dan kemudian memberi yang banyak. Jadi the giver aja gitu. Jadi, karena tidak akan, sesungguhnya kan begini Pak. Kalau kita memberi, katakanlah sedikit harta kita membuka peluang untuk mendapatkan harta lebih banyak lagi. Jadi kalau kita memberi itu, kita bersedekah betul-betul, kata Rasulullah itu menghilangkan penyakit, itu betul sekali. Karena bersedekah itu berarti membuka luas, ya Pak, lapangan yang akan kita dapatkan. Ya, terkadang kita justru berbalik pikirnya Pak. Kalau kita memberi nanti kita kekurangan. Kalau gini nanti kita dapat apa ya? Iya kan. Jadi kan kita sayangkan gitu ya. Khawatir ya Pak. Ya itu. Dari hari ini mitra, kita diajarkan untuk menjadi orang yang sebaliknya berpikir bahwa berprasangka positif itu menjadi bagian dari hidup kita agar kita bisa melakukan hal terbaik di hari ini. Juga sama, memberi juga dijadikan satu kebiasaan kita agar kita menjadi orang-orang yang membuka rezeki yang tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain juga, untuk yang lain. Karena kata sahabat tadi juga, saya kalau meninggal waktu bayi betul masuk surga tapi belum bahagia sekali. Tapi kalau saya meninggalnya sudah tua, saya sudah berjuang maksimal dan saya masuk surga, itu saya bahagia kan, sudah pernah menolong orang. Nah ini salah satunya ya. Jadi hebat memang kita. Kalau kita bisa menolong orang itu, kita beruntung sekali. Apapun yang kita tolong Pak ya, itu beruntung sekali. Karena apa? Ternyata di situ nilai lebihnya, di situ nilai yang betul-betul rindukan oleh kita semua. Jadi jangan sampai hari ini nggak menolong orang lain, tapi rindukan bisa menolong orang lain. Dan jangan-jangan hari ini hanya berpikir bagaimana saya bisa ngakalin orang lain. Itu kan saya dapat yang sebanyak mungkin. Iya, sebanyak mungkin. Itu jadi ruginya kira-kira Pak ya. Tetapi sebaliknya mitra, kita pikir bagaimana kita bisa menolong orang lain sebanyak mungkin. Iya, semoga apa yang dipikirkan itu menjadi hikmah bagi kita dan menjadi pahala tersendiri ya Pak. Hingga kita menjadi orang yang hidupnya itu nggak sia-sia. Ya jadi artinya hidup tapi nggak hidup-hidupan. Urip ngono ya semono kata itu. Tapi ya betul-betul memang betul-betul menjadi orang yang insya Allah lurus akhirnya gitu. Menjadi ya bahagia dunia dan akhirat, tidak hanya dunia saja. Karena sesungguhnya orang yang paling bahagia itu ya yang tadi Pak, yang dunianya berpikir untuk akhirat,
Nah, akhiratnya juga nanti bagus gitu ya. Karena sesungguhnya di sana itu kan abadan ya, selama-lamanya tuh. Mau ngapain lagi sana, karena tidak ada lagi pertobatan. Kalau di dunia kan masih ada tobat nih, Pak. Masih bisa ya. Ya, mumpung masih ada waktu. Jadi saat ini adalah memulai kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya kalau berpikir hal seperti itu, insya Allah ya kita menjadi orang yang tenang dan tadi role model yang benar. Iya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Itu mengedepankan prasangka positif atau husnudzon. Ya, berhusnudzon. Mari kita semua berhusnudzon. Yang ketujuh kita lihat mitra, ya. Oh, menebar kebaikan. Ini juga erat kaitannya dengan tadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Selalu berpikirnya kebaikan dan kebaikan. Karena sesungguhnya kan kita tahu Pak, ini baik, ini tidak, kan kita tahu. Ini halal, ini haram, kita tahu gitu. Orang kita ada Pak, istilah yang sangat bagus sekali. Dan yang memposting itu penjaga sekolah. Jadi gini, orang Indonesia itu aneh katanya. Kalau lihat makanan yang tidak halal, dijauhi. Tetapi berbuat haram didekati. Betul ya. Contohnya korupsi atau maling atau punya orang itu gampang aja. Tapi kalau melihat itu haram dijauhi. Ya, tapi kalau berbuat boleh dekati gitu. Saya tertawa melihat itu. Oh, bisa jadi benar ini. Jadi hebat juga ini. Memang kita ini unik. Jadi semua kita punya kelebihan dan hebat lah. Ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia sebenarnya Pak. Permasalahannya adalah mereka belum menemukan guru-guru yang hebat Pak. Belum bisa mengembangkan yang kehebatannya karena belum menemukan guru yang hebat. Mudah-mudahan banyak guru-guru yang hebat nih seperti Pak Azam. Jadi ditularkan ilmunya kepada orang banyak. Jadi orangnya akan hebat-hebat itu ya. Ya, kalau Bapak gimana Pak? Ini pengertian menebar kebaikan. Menebar kebaikan itu saya tuh pernah naik mobil. Naik mobil tadi di depan. Di depan kemudian sampai di lampu merah. Itu ada orang ngamen. Orang ngamen itu. Kemudian sambil uang 1.000. 1.000 saya kasih pengamen. Si bang itu makan terima kasih gitu, 1.000. Lalu apa kata sopir tadi yang di samping saya itu, yang si sopir tadi, di teman saya itu sopir. Jadi, kamu itu ngasih 1.000, gak ada untungnya gitu, buat dia. Bisa beli apa gitu. Ya, saya pernah baca juga bahwa hal kecil itu sangat besar bagi yang membutuhkan. Maka saya bilang kepada teman saya, barangkali 1.000 bagi saya nggak ada artinya, nggak nilai kecil nilainya. Tapi siapa tahu bagi dia itu luar biasa ya. Bisa nambah buat beli minum, nambah beli makan bagi dia. Kita hanya nggak bagi kita kecil. Maka kebahagiaan itu tidak harus yang besar, boleh ada yang kecil. Yang bahkan kita nggak merasa butuh itu, tapi di luar sana banyak orang yang sangat membutuhkan. Maka kata Rasul gini kan, saya ini pernah baca di HR Muslim. Di Rasul mengatakan jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Meskipun kamu hanya bertemu dengan orang hanya dengan senyum. Jadi orang senyum jangan kamu anggap itu sebagai ngejek gitu. Orang senyum itu adalah sebuah kebaikan. Benar. Ketika tadi kita bicara dengan senyum, melihat dengan senyum adalah sebuah kebaikan. Jadi kebaikan tidak harus berupa apapun, tapi hanya dengan senyum itu sudah satu kebaikan. Apalagi dengan bila kita mampu buat hal yang lain yang lebih besar dari itu. Itu lebih baik lagi. Makanya mestinya gini Pak, kita punya konsepnya kita ini mestinya kaya raya Pak. Kayak materi kan gitu. Financially free lah. Jadi kalau musolanya rusak kita benerin. Kita ke sekolahnya rusak kita benerin. Jadi mestinya seperti itu. Jadi ini masalahnya tadi Pak, kita ini belum bertemu guru-guru yang luar biasa yang bisa mengajarkan kita menjadi orang yang hebat. Baik apapun yang menjadi hebat itu. Nah ini mudah-mudahan ketemu seperti itu, jadi kita akan luar biasa lagi. Artinya ketika kita sudah paham seperti itu, kemudian kita memegang materi yang banyak, tidak salah Pak. Pasti akan dibuatkan atau digunakan yang benar. Pada akhirnya kan kemaslahatan lebih luas lagi. Dan insya Allah akan memberikan jalan yang seperti itu. Kalau di luar negeri kan Pak, menjadi guru itu kan nggak mudah, karena harus kaya dulu, gitu, harus pintar betul-betul dan diuji kan gitu ya, sehingga apa, ikhlas betul dalam mengajari, ikhlas betul dalam berbaginya gitu. Berbeda dengan mungkin di sini ya Pak,
yang kadang-kadang masih kurang lah ya. Iya. Ya harus perlu perjuangan untuk seperti itu ya. Nah ini penting untuk kita Pak, untuk kita renungkan bahwa mestinya kita ini terus menebar kebaikan dimanapun kita berada ya. Jadi di awal yang di nomor 5 atau 6 Pak, yang mengatakan bahwa mestinya kita hubungan dengan Allahnya juga baik, dengan manusianya baik, dengan lingkungannya juga baik, maka semua akan mendukung kita ini. Ya, jadi tidak keliru memang kalau kita terus berbuat baik ya. Menebar kebaikan ini dijadikan satu moto Pak, atau dijadikan satu pegangan ya, bahwa kita mesti hari ini saya harus menebar kebaikan karena hari ini adalah hari yang luar biasa untuk saya. Buktinya saya hidup hari ini. Ya, sampai di sini sehat walafiat, kuat lagi gitu. Kuat lagi. Ya kan, jadi mestinya sadar begitu. Tapi kadang-kadang memang lupa Pak. Lupa sekali. Kita ini kadang-kadang dilupakan apa terlupa atau gimana gitu ya. Karena menganggap hal itu sudah biasa. Iya. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Iya betul. Karena itu ada rahmat. Satu gambaran nyata tadi Pak, ketika ada orang yang senang beramal, maka ketika meninggal itu nggak kekurangan. Bahkan dunianya pun sudah dilebihkan begitu. Ya mungkin akhiratnya lebih lagi, dibangunkan rumah yang mewah sekali ya di surga kan gitu. Jadi kalau kita berpikirnya ke sana mungkin ya yang ada senyum, ya ringannya, yang ada ringan. Nah, saya sering mengatakan pada anak-anak, kalau kamu lapar bilang saya nggak lapar, saya kenyang. Maka kenyang ini. Ya betul. Ya. Sugesti Pak. Bagi saya gini Pak, sedikit ya, agak motong sedikit. Jadi kebahagiaan itu atau kenyangnya diri kita tuh sebenarnya tidak selalu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Betul. Tapi hanya dengan menolong orang, dengan berbuat kebaikan, itu kita nggak lapar lagi. Betul sekali. Itu kalau kita hidup secara iman, penyadaran, sadar bahwa kita perlu berbuat baik. Maka bagi saya itu kenyang tidak harus dengan makan yang banyak, tetapi dengan menolong orang yang yang kita butuh aja. Kita nggak perlu mencari orang yang butuh, tapi ketika kita bertemu dan kita sanggup menolong semampu kita, itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan luar biasa. Akhirnya kita nggak jadi lapar. Iya betul. Ini dicontohkan juga sih Pak, seperti itu ya oleh sahabat Ali juga. Ketika di bulan Ramadan ada tetangganya minta kurma untuk berbuka puasa, punyanya hanya sepiring dan bertanya pada istrinya. Dan dijawab bahwa ya punya satu piring dan diberikan saja. Setelah itu sahabat Ali menangis. Istrinya bertanya, wahai Ali, engkau menangis karena tidak ada makanan untuk berbuka ya? Oh bukan itu. Tetapi saya menangis karena dia tahu duluan dibandingkan saya. Mestinya saya tahu duluan bahwa dia kekurangan, maka saya akan berikan nanti. Ini kan hebatnya. Betul. Kita terlambat ini, kok dia yang datang ke sini gitu ya. Nah kebanyakan seperti itu Pak. Kita pura-pura nggak paham kan. Kita pura-pura bodoh, kita pura-pura nggak mengerti. Kita ini kok menjadi orang yang kejamnya luar biasa ya. Padahal samping kita perlu ini, perlu itu. Betul. Ya kan? Ini salah satunya. Mestinya kita jadi orang yang paham, jadi orang yang peduli lingkungan ya Pak. Peka terhadap kebutuhan. Betul. Kita mesti peka mestinya. Tapi kadang-kadang kan kita hati kita kok menjadi beku begini, nggak peka sama sekali. Padahal mereka butuh kita kan ini. Betul. Dan kita tadi Pak Azam mengatakan ternyata memberikan itu jadi kenyang gitu. Oh jadi gemuk kayak saya jadi kenyang terus sih. Betul. Tiap hari memberikan kebaikan gemuk ya. Jadi gemuk. Aduh, luar biasa Pak Azam. Udah hampir 1 jam ini. Sudah tepat, alhamdulillah 7M sudah kita tebarkan bersama kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini, bahwa hari ini adalah kesempatan kita untuk berbuat yang luar biasa. Itu tema yang diberikan Pak Azam. Pak Azam ini Pak Azam Sudarto nama lengkapnya, dari SD Taman Pusaka yang ada di Jalan Gembira di Sungai Bambu ya. Tidak jauh dari sini ya Pak. Ya masih di Tanjung Priok, dan insya Allah kalau kita nanti ada waktu lagi kita sama-sama ingin mengundang kembali, kita diskusi lagi tentang hal lain yang kaitannya dengan kehidupan ya Pak. Dan kita ingin terus bahwa kita bermanfaat bagi yang lain. Kata Rasulullah itu ajarkan walaupun satu kata. Mudah-mudahan kalau dilakukan ya pahalanya ke kita sama dengan
yang melakukan. Ya, Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian Pak Azam, sekali lagi terima kasih sudah sampai ke terima kasih radio sudah mengundang TIC. saya di sini. Semoga ini menjadi berkah, menjadi tambahan ilmu baru yang kita bisa kerjakan bersama-sama dalam mencari ridha Allah. Amin amin. Jadi akhir kata tadi adalah bagaimana kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dalam segala kiprahnya, dalam segala perbuatannya. Insya Allah akan selamat dunia dan selamat akhirat. Dan akan menjadi orang yang paling bahagia insya Allah. Amin. Ya, amin. Kurang lebihnya mohon maaf mitra, kita 1 jam sudah kita lalui belajar bersama, mudah-mudahan jadi manfaat yang baik untuk kita, dan ambillah yang baik dan yang kurang jangan diambil tapi dimaafkan. Demikian Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.